Ya, baik, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Jadi tadi ketika kita membicarakan terkait produksi suatu bahan baku ya menjadi produk yang bisa dijual melalui jalur bioproses, ini beda utamanya dengan industri kimia biasa adalah di sisi katalisnya, di mana kalau bioproses ini akan menggunakan katalis yang hidup atau yang istilahnya adalah agensia biologis. Nah, agensia biologis ini macam-macam. Jadi pemilihan biokatalis itu nanti akan menjadi hal yang penting yang nanti akan menentukan keberhasilan dari industri bioproses yang akan Anda bangun. Karena katalis ini yang nanti akan melakukan konversi dari bahan baku yang Anda punya kemudian menjadi produk yang nantinya akan dijual. Nah, sehingga karena biokatalis ini bentuknya macam-macam, problemnya atau tantangan Anda itu adalah dari sekian banyak biokatalis, mana yang nantinya bisa dipakai atau bagaimana cara memilih dari si mikroba yang akan dipakai untuk menghasilkan produk yang nantinya akan dijual. Nah, kalau ngomongin biokatalis untuk keperluan industrial, ini kan berarti ada satu parameter keuntungan ya. Jadi kalau Anda bikin pabrik, Anda jual suatu produk tertentu secara bioproses, itu mau tidak mau pabrik itu harus untung. Penjualan dari si produk itu harus untung. Nah, untung itu nanti kan macam-macam ya. Keuntungan itu akan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari harga jual produknya, kemudian harga bahan bakunya, kemudian sistem peralatan yang Anda punya, gitu ya, dan nanti tambahan-tambahan utilitas dan segala macam. Atau secara umum nanti akan dipengaruhi oleh biaya investasi dari si pabrik dan biaya operasi. Nah, katalis atau biokatalis ini nanti menjadi salah satu yang akan mempengaruhi nilai atau seberapa besar OPEX ya, biaya operasi dari proses pabrik Anda. Jadi kalau Anda mau menjalankan atau membangun suatu pabrik bioproses, kemudian Anda memilih katalis, nah nanti setelah katalisnya itu Anda pilih, Anda tentukan, katalis ini akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap biaya operasional pabrik. Nah, untuk katalis yang akan digunakan dalam proses industri, ini bagaimana cara memilih, ini akan banyak kriteria ya, tapi di sini akan disampaikan beberapa poin yang secara umum dijadikan kriteria untuk pemilihan biokatalis. Yang pertama, itu adalah substratnya. Jadi, memilih mikroba atau memilih biokatalis, ini faktor penting yang Anda perlu perhatikan adalah biokatalis tadi dia butuh nutrisi seperti apa. Karena nanti kebutuhan nutrisi dari si biokatalis itu akan menentukan Anda harus menyiapkan substratnya itu seperti apa. Menyiapkan seperti apa ini dalam artian nanti komposisi dari komposisi dari nutrien itu seperti apa. Jadi tadi kan Pak Chandra sudah menyinggung ya bahwa akan ada yang namanya makronutrien dari makronutrien yang dibutuhkan oleh si biokatalis. Nah, makronutrien itu ada sumber karbon, sumber N, sumber P, O, H, dan sebagainya. Selain makronutrien, juga nanti akan ada mikronutrien. Nah, mikronutrien ini, makronutrien dan mikronutrien ini, sebentar. Ini akan spesifik untuk setiap jenis biokatalis. Kemudian sifat dari bahan baku yang mensuplai
nutrisi ini juga akan spesifik terhadap biokatalis. Sehingga ketika Anda akan memilih biokatalis, Anda harus perhatikan Anda punya bahan baku seperti apa. Seperti tadi ya, untuk membuat etanol, etanol itu bisa dibuat dari gula, kemudian bisa dibuat dari pati, kemudian bisa dibuat dari lignoselulosa. Nah, fermentasi etanol, kalau Anda menggunakan Saccharomyces atau ragi, ini dia membutuhkan gula dalam bentuk C6. Nah, artinya apa? Kalau Anda punya bahan baku yang, berarti bahan baku Anda harus bisa menyediakan gula C6. Nah, permasalahannya adalah gula C6 ini kan tidak langsung readily available, tidak langsung tersedia di bahan baku yang Anda punya. Kalau molase ya langsung ada di dalamnya C6 karena molase didapat dari proses produksi gula sukrosa gitu ya. Nah, kemudian kalau Anda punya pati ya berarti patinya harus dilakukan proses likuifaksi, sakarifikasi sehingga dia baru bisa jadi gula C6. Kalau lignoselulosa berarti bentuknya adalah selulosa, belum gula C6. Berarti itu pun selulosanya dibungkus oleh lignin. Berarti ligninnya harus disingkirkan dulu baru dapat selulosa. Belum bisa langsung difermentasi oleh si ragi. Berarti selulosanya harus dibuat menjadi gula C6 dulu. Nah, gula C6-nya dapatnya dari mana? Ya berarti selulosanya berarti harus dipecah-pecah. Makanya tadi ada proses perlakuan awal untuk ngilangin lignin, kemudian ada proses hidrolisis untuk menghidrolisis selulosa menjadi gula. Nah, ini ya, jadi pemilihan mikroba untuk biokatalis ini akan mempengaruhi nanti kebutuhan nutrisinya, atau dibalik, kebutuhan nutrisi itu akan mempengaruhi pemilihan mikroba yang Anda gunakan. Tentunya satu lagi adalah konversi dari si nutrisi menjadi produk ya, berarti mikroba itu harus bisa mengkonversi nutrisi yang Anda berikan menjadi produk yang Anda inginkan. Kemudian faktor lain yang cukup penting yang mempengaruhi pemilihan biokatalis itu adalah kondisi operasi. Karena biokatalis itu adalah makhluk hidup, kecuali Anda menggunakan enzim ya, tapi enzim pun juga memiliki kondisi operasi tertentu. Nah, karena biokatalis ini adalah bahan hidup, dia punya kondisi pertumbuhan dan kondisi produksi yang optimal. Kondisi ini apa saja? Utamanya adalah temperatur. Nanti juga bisa pH. Tapi di sini pemilihan biokatalis itu perlu memperhatikan bagaimana si biokatalis tadi punya kondisi operasi optimal, terutama temperatur. Karena apa? Anda ingat ya bahwa mikroba itu ada yang sifatnya sikrofil, ada yang sifatnya mesofil, ada yang termofil. Ada yang dia baik tumbuh pada temperatur rendah, temperatur menengah, maupun temperatur tinggi. Nah, kalau Anda memilih mikrobanya itu adalah mikroba yang hidup baik pada temperatur tinggi, ya karena Anda membutuhkan produk yang hanya bisa dihasilkan oleh mikroba tadi gitu ya. Nah, ternyata mikrobanya adalah termofil. Berarti proses fermentasinya Anda harus jalankan pada kondisi operasi temperatur yang tinggi tadi agar sesuai dengan kondisi dari si mikroba. Nah, karena Anda harus mengoperasikan fermentasi pada temperatur yang tinggi, maka ya fermentornya harus Anda operasikan, Anda jaga temperaturnya pada temperatur tinggi. Tentunya ini akan membutuhkan energi yang lebih tinggi. Anda butuh biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan kalau Anda bisa menjalankan proses fermentasi menggunakan biokatalis yang sifatnya mesofil. Dia hidup baik, memproduksi produk cukup baik pada temperatur tengah 30 derajat atau 37 derajat. Ini artinya proses fermentasinya Anda tidak perlu lakukan pada temperatur yang tinggi kan ya. Jadi untuk menjaga temperaturnya itu tetap optimal, energi yang dibutuhkan itu lebih rendah. Sama juga nanti kalau Anda menggunakan biokatalis, Anda memilih biokatalis yang temperatur optimalnya rendah. Berarti Anda butuh menjaga temperatur reaktornya rendah. Ya, jadi kondisi operasi dari biokatalis, terutama di bagian temperatur, itu menjadi penting. Nah,
kriteria lain yang diperlukan untuk memilih suatu mikroba dalam proses fermentasi itu adalah bagaimana mikroba tadi, apakah dia cocok terhadap prosesnya, ya. Jadi cocok ya berarti kebalikan dari yang tadi ya, kalau Anda menginginkan proses yang berjalan pada temperatur yang relatif tidak terlalu tinggi, pada temperatur ruang misalnya, kemudian atau 30 derajat, ya berarti mikrobanya harus cocok pada temperatur itu. Kemudian, apakah mikrobanya itu akan memiliki kecocokan terhadap reaksi? Maksudnya ya, apakah mikrobanya bisa menjalankan reaksi yang Anda inginkan? Konversinya apakah sesuai dengan reaksi yang Anda inginkan? Sehingga nanti apakah produk yang dihasilkan itu adalah betul produk yang memang diinginkan. Kemudian apakah si mikroba tadi cocok terhadap peralatannya? Apakah mikroba tadi bisa mengalami kematian atau pertumbuhannya menjadi terhambat karena dia mengalami atau bereaksi dengan bahan peralatan yang digunakan. Nah, Anda ingat ya, kemarin disampaikan Pak Chandra ada tabel bahwa awal-awal proses fermentasi itu menggunakan reaktor yang bahannya kayu, atau bahan lain gitu ya. Nah, ini bisa jadi kalau Anda menggunakan peralatan-peralatan tertentu dengan bahan-bahan tertentu, mikrobanya menjadi bereaksi atau dia mengalami proses lain terhadap si bahan peralatan tadi. Nah, makanya di industri bioproses ini rata-rata sekarang bahannya itu menggunakan stainless steel atau kaca atau gelas silika gitu ya, karena dianggap satu ini ya, permukaannya itu relatif halus sehingga mikroba tidak mudah menempel pada permukaan. Yang kedua memang tidak menimbulkan reaksi dengan mikrobanya. Oke, kemudian kriteria yang lain itu adalah apakah mikroba ini stabil. Ya, mikroba Anda ingat itu ada yang berada dalam kondisi wild type gitu ya, yang memang hidup di alam, ditemukan dalam bentuk wild type, atau mikroba tadi dimanipulasi, dilakukan rekayasa genetika. Tujuannya apa? Agar dia memiliki kekuatan super gitu ya, yang tadinya dia bisa menghasilkan, dia bisa atau proses fermentasinya itu lambat, hasil yang diperoleh yield-nya itu rendah, tapi dengan rekayasa genetika Anda bisa dapatkan yield yang lebih tinggi. Nah, problem dari mikroba yang direkayasa itu cenderung lebih tidak stabil daripada wild type. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam pemilihan mikroba. Apakah Anda akan memilih yang wild type atau Anda akan memilih yang genetically modified. Ya, wild type, ya tadi ya, dia lebih stabil, tapi mungkin yield produknya itu rendah, sementara yang GMO itu mungkin produktivitasnya atau yield produknya itu lebih tinggi, tapi kestabilannya relatif lebih rendah dibandingkan yang wild type. Oke, kemudian pemilihan biokatalis ini tentunya juga harus memperhatikan seberapa banyak produk yang bisa Anda dapatkan. Nah, ini ada dua parameter ya. Pertama adalah perolehan, yield. Ini menunjukkan seberapa banyak produk yang bisa diperoleh untuk sekian jumlah substrat. Ya, jadi ini ngaruhnya nanti ke termodinamika dari reaksi dari si selnya tadi. Jadi kalau Anda punya sekian gram substrat, katakanlah 1 kilogram substrat gitu ya. Ini kalau Anda fermentasikan menggunakan mikroba tertentu, berapa gram produk yang bisa Anda dapatkan. Itu adalah yield di akhir ya. Jadi kalau Anda biarkan fermentasinya jalan, mentok-mentoknya nanti Anda dapat sekian gram produk, ini menunjukkan yield-nya. Nah, selain yield, yang perlu diperhatikan adalah produktivitas dari mikroba tadi. Nah, kalau yield itu adalah kondisi akhir ya, jadi mentok-mentoknya berapa produk yang bisa Anda dapatkan. Nah, kalau produktivitas ini, dia lebih menunjukkan pada jumlah produk yang bisa Anda dapat per satuan waktu.
Karena nanti kalau Anda menjalankan proses fermentasi, Anda kan pinginnya waktunya jangan terlalu lama. Satu, agar ya memang Anda bisa cepat mendapatkan produk, kemudian produknya bisa dijual. Yang kedua, semakin lama proses fermentasinya, maka itu akan menjadi semakin tinggi peluang terjadinya kontaminasi. Nah, kalau terjadi kontaminasi kan Anda tidak akan mendapatkan, atau produk yang Anda dapatkan itu jumlahnya bisa menjadi berkurang, atau Anda mendapatkan produk lain yang mungkin berbahaya. Seperti itu. Kemudian, faktor lain itu juga adalah nanti ketika Anda memilih mikroba, berapa banyak konsentrasi produk yang Anda dapatkan, kemudian selain produk yang Anda dapatkan, mikroba tadi apakah memproduksi atau menghasilkan produk samping. Nah, ini menjadi penting karena nanti akan mempengaruhi proses selanjutnya. Jadi kalau Anda mendapatkan produk itu dalam konsentrasi rendah, walaupun ini secara umum proses fermentasi biasanya konsentrasi produk relatif lebih rendah ya daripada proses kimia biasa, tapi Anda bisa operasikan pada temperatur dan tekanan ruang. Nah, kalau Anda dapatkan produk ini konsentrasinya relatif cukup rendah, banyak produk samping, ini tentunya proses pemisahan dan pemurnian akan menjadi lebih kompleks. Proses pemisahan dan pemurnian ini kan merupakan bagian dari biaya operasi juga. Nah, kalau biaya operasinya kalau proses pemisahan pemurniannya menjadi lebih kompleks, biaya operasinya menjadi lebih tinggi, maka nanti biaya produksi juga menjadi lebih tinggi. Berarti agar untung, berarti nanti produk harus dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, nanti ini ya, jadi dalam memilih biokatalis, kemudahan dari proses hilirnya itu juga perlu diperhatikan. Termasuk nanti produk itu berada dalam fase apa? Apakah semuanya ada di cairan? Sifat-sifat fisik atau sifat-sifat kimiawi dari produk itu di cairannya seperti apa? Nanti kan proses pemisahannya akan bergantung pada sifat-sifat tersebut. Ya. Lalu yang terakhir itu adalah terkait biosafety-nya. Apakah si sel atau mikroba yang Anda pilih itu memang aman untuk menghasilkan produk yang Anda inginkan? Apakah dia tidak menghasilkan zat-zat yang sifatnya beracun atau patogen? Nah, ini menjadi penting kalau nanti produknya itu akan dikonsumsi. Ya, mau dikonsumsi manusia ataupun hewan. Nah, ini perlu memperhatikan terkait biosafety tadi. Ya, ini adalah kriteria yang umum digunakan dalam pemilihan biokatalis. Nah, khususnya untuk industri pangan, ini ada mikroba yang memang sudah diketahui aman gitu ya. Istilahnya adalah mikroba GRAS, generally regarded as safe. Jadi dia umum dipakai di industri pangan dan diketahui memang tidak menimbulkan efek yang berbahaya. Ya, jadi kalau produknya itu dikonsumsi, memang diketahui produknya itu aman. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Anda lihat kalau bakteri itu ada Bacillus, Lactobacillus, kemudian ragi itu juga ada beberapa yang umum digunakan, dan juga jamur. Ini contoh saja, nanti Anda bisa lihat dari internet atau dari literatur. Nanti silahkan dicari. Ya. Khususnya yang kemarin milih industrinya adalah industri pangan. Nah, ini Anda bisa cek, kan salah satu tugas kemarin adalah mencari spesies atau ya spesies jenis dari si biokatalisnya ya. Nah, ini Anda bisa cek apakah memang si biokatalis ini masuk dalam golongan GRAS. Nah, di mana Anda bisa mendapatkan mikrobanya? Nah, ini ternyata mikroba ini Anda bisa beli secara online. Online ya kayak Anda beli barang online ya. Jadi Anda masuk ke websitenya, kemudian Anda pilih-pilih mikrobanya, kemudian ini Anda bisa beli. Nah, macam-macam. Ini namanya adalah koleksi kultur ya. Jadi ada beberapa jenis atau beberapa tempat koleksi kultur yang cukup banyak menjual mikroba yang
mungkin Anda ingin gunakan dalam proses fermentasi Anda nanti. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Pak, izin bertanya. Ya. Woi, yang 35 bisa, woi. Mungkin saya ngetik aja ya, Pak, soalnya lagi nggak kondusif. Oke, silahkan. Sambil menunggu, silahkan kalau ada yang lain yang mau bertanya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya sambil nunggu Kayla untuk menulis. Ini hari ini senyap sekali mahasiswa. Mungkin pada tidur ya. Sambil sarapan. Oke, baik. Pertanyaannya adalah dari berbagai kriteria, kira-kira apakah ada prioritasnya? Betul, pasti harus ada prioritas karena tidak semua kriteria itu bisa dipenuhi. Kemarin kan Pak Chandra juga sudah menyampaikan ya, jadi banyak kriteria ini tergantung nanti seberapa spesifik proses yang akan Anda gunakan atau seberapa spesifik produk yang ingin Anda dapatkan. Nah, mungkin untuk satu jenis produk tertentu itu sudah sangat spesifik. Artinya adalah produk itu hanya bisa dihasilkan oleh satu jenis mikroba saja. Atau mungkin sampai saat ini mikroba yang diketahui menghasilkan produk tadi itu jenisnya tidak banyak. Ya berarti Anda tidak punya banyak pilihan kan, prioritas Anda berarti adalah mikroba tadi. Berarti Anda tinggal seleksi saja. Nah, misalnya hanya satu, ya berarti ya sudah, Anda tidak punya pilihan. Tapi kalau ada 2 atau 3 pilihan, nah yang umum diperhatikan itu adalah biasanya ya ke yang paling umum dulu ya. Mungkin nanti Pak Chandra bisa menambahkan, yang paling umum dulu adalah produktivitasnya. Seberapa banyak produktivitas dari si mikroba tadi. Produktivitas nanti ada sangkut pautnya kemarin ya dengan selektivitas. Ya, biasanya kalau selektivitasnya bagus, itu produktivitasnya juga bagus. Nah, kemudian tadi kondisi operasi dari si mikroba itu juga diprioritaskan. Kemudian yang lainnya yang juga diprioritaskan adalah si mikroba tadi butuh bahan baku spesifiknya seperti apa. Ya, karena dalam pabrik ya secara umum itu kan OPEX, biaya operasi yang paling tinggi itu munculnya dari biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu mulai dari harga bahan baku, kemudian bagaimana memproses bahan baku itu sampai siap untuk direaksikan. Itu satu. Yang kedua adalah OPEX-nya paling yang juga tinggi itu ditentukan dari kondisi operasi reaksi. Nah, kita karena bicara dengan bioproses, nah ini akan dipengaruhi oleh kondisi dari si mikroba. Ya, kemudian yang ketiga khusus bioproses, ini ada faktor yang lumayan signifikan juga, itu adalah nanti karena tadi ya sifat produk itu konsentrasinya rendah, sehingga biasanya produk dari industri bioproses itu membutuhkan proses pemisahan dan pemurnian yang lebih kompleks daripada proses kimia. Makanya tadi ditunjukkan oleh Pak Chandra ya, diagram, tadi kan ada tahapan-tahapan ya, mulai dari penyiapan medium, penyiapan inokulum, reaktor, sampai pemisahan pemurnian. Nah, tahapan proses pemisahan dan pemurniannya itu cukup panjang. Kan seperti itu ya, tidak ada aturan spesifik atau fix atau strict gitu ya, oh yang harus diutamakan dulu apa. Jadi memang akan melihat proses by prosesnya. Oke, mungkin dari Pak Chandra ada tambahan. Ini ada pertanyaan juga. Jadi memang biasanya pemilihan
mikroba itu kan sudah dilakukannya di awal-awal gitu bersama-sama dengan pada saat proses itu dikembangkan. Jadi biasanya bukan kita sudah jalan ataupun kita sudah punya rencana terus milih. Biasanya nggak gitu. Jadi biasanya memang karena industri bioproses kan lebih spesifik. Jadi biasanya memang di dalam pengembangan awal itu sudah memilih mikroba mana yang akan digunakan begitu. Ya, jadi walaupun dan bahkan kadang-kadang mungkin nggak pakai kriteria kebetulan ataupun di dalam pelaksanaannya itu yang biasanya dengan screening kan dicoba terus mana yang menghasilkan. Kadang-kadang tidak mudah memasang kriteria juga gitu. Betul. Ya. Jadi ada hal yang betul-betul tidak sepenuhnya bisa dilakukan dengan kayak kriteria memilih gitu. Tidak bisa sepenuhnya gitu. Ya, dan bahkan kan beberapa industri bioproses itu mikroba yang dipakai adalah sudah hak milik dia gitu. Jadi katakanlah misalnya pabrik bir Heineken misalnya. Nah, yang pegang kulturnya itu mungkin hanya orang-orang tertentu aja gitu. Ya, jadi nggak bisa orang lain bisa, mungkin itu sangat dirahasiakan oleh dia gitu. Dan biasanya kalau walaupun sudah industri besar itu bisa saja yang memegang kultur mikrobanya itu hanya dari keluarga yang pemiliknya gitu. Ya, bisa jadi begitu gitu. Ya, seperti Yakult gitu. Ya, Yakult itu datang ke Indonesia. Strain yang dipakai itu dibawa khusus, orang lain nggak boleh buka-buka strain itu gitu, hanya orang itu ya yang dipercayai dari Jepangnya untuk bisa memulai dari karena biasanya ada ampul-ampul kecil, nah dipindahkan nanti ke skala yang sudah besar itu ditangani oleh orang itu, dan kemudian baru pada produksi selanjutnya diserahkan ke sistem yang lebih besar. Jadi memang kriteria memilih itu bisa macam-macam gitu. Ada beberapa yang memang di industri bioproses sangat tradisional dan dipilih sudah atau dipilih sudah sejak awal gitu. Kira-kira itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak. Untuk mikroba yang sudah dimodifikasi, apakah bisa dibeli di koleksi kultur atau harus dimodifikasi? Nah, bisa. Jadi nanti sebetulnya ketika Anda masuk ke setiap culture collection itu, nanti akan ada keterangannya. Apakah ini dari mana dia diisolasi, kemudian apakah sudah mengalami modifikasi. Nah, hanya memang nanti kita akan bahas sih di perkuliahan ini bahwa mikroba itu nanti akan ada klasifikasi dari tingkat keamanan. Nah, biasanya kalau mikroba yang mengalami modifikasi genetikanya, nah ini secara kestabilan, karena tadi sudah disampaikan ya, secara kestabilan dia lebih tidak stabil, maka perlu membutuhkan izin terkait keamanan yang lebih strict daripada kalau Anda membeli mikroba yang sifatnya wild type. Begitu. Tapi bisa dibeli lewat culture collection. Tidak harus melakukan modifikasi sendiri. Justru kalau melakukan modifikasi sendiri itu jauh lebih susah, kemudian Anda belum tentu akan mendapatkan mikroba yang punya kemampuan yang memang lebih bagus daripada wild type-nya. Gitu ya. Mungkin Pak Chandra ada tambahan? Cukup dari saya, cukup. Oke. Ya, jadi dari koleksi nanti kan ada kodenya dan tahu bisa dibeli kan, itu yang betul, sudah bisa dibeli yang
tersedia di kultur. Tapi nanti akan ada bedanya antara yang modified dengan yang tidak. Jadi diberitahu karena kan apalagi kalau nanti untuk penggunaannya untuk pangan itu harus di-declare itu. Iya, betul. Ya, bahwa kita harus mendeklar bahwa kita menggunakan genetically modified microorganism. Ya, jadi itu penting sekali gitu. Ya, jadi kalau tidak mendeklar itu bisa dituntut gitu. Kalau diketahui bahwa ternyata kita menggunakan GEM ya, genetically engineered microorganism. Oke, itu aja. Baik, terima kasih. Ini karena waktunya sudah lewat, mungkin sesi perkuliahan hari ini kita cukupkan dulu sampai ini. Terima kasih Pak Chandra, Guntur, dan para mahasiswa sekalian. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Nanti terkait tugas 2 akan saya upload. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Baik, makasih. Makasih, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih.